Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya ya. Suara saya terdengar jelas atau kurang Terdengar keras? Ibu. Selamat siang Baik, Ibu. baik. Terdengar Ibu. Ya, terima kasih. Eh, saya langsung mulai saja ya, karena ini saya record untuk kelas sore juga. Saya langsung saja mulai. Setelah pekan kemarin kita belajar pendahuluan untuk stabilitas obat, materi pertemuan kedua ini adalah lanjutannya, yaitu terkait analisis stabilitas atau kita biasa kenal dengan istilah uji stabilitas. Nah, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu apa capaian pembelajaran dari pertemuan kedua ini. Jadi diharapkan setelah mengikuti pertemuan kedua ini, Anda bisa menjelaskan dan memahami definisi dan tujuan dari uji stabilitas, serta menjelaskan metode uji dan nantinya diharapkan bisa merancang suatu desain uji stabilitas. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama terkait definisi dan tujuan uji stabilitas, kemudian ada metode uji stabilitas dan yang terakhir adalah tentang desain uji stabilitas. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu definisi ya. Jadi setiap kita mulai mempelajari apapun, awalilah dengan memahami definisi supaya kita paham utuh apa sih yang sedang kita pelajari. Uji stabilitas didefinisikan sebagai serangkaian uji. Ini saya tebalkan yang kata kuncinya. Serangkaian uji, kenapa serangkaian? Karena tidak cuma satu nanti parameter yang diuji. Jadi ada serangkaian uji yang didesain untuk mendapatkan jaminan stabilitas. Jadi tujuan utamanya ini, kita menjamin stabilitas produk kita. Apa yang dijamin? Yaitu pemeliharaan spesifikasi. Ya, jadi pemeliharaan spesifikasi, penjagaan spesifikasi untuk suatu produk yang dikemas dalam bahan pengemas yang telah ditentukan, disimpan dalam kondisi penyimpanan yang telah ditetapkan pada rentang waktu tertentu. Jadi kata kuncinya serangkaian uji untuk menjamin stabilitas, eh, yaitu pemeliharaan spesifikasi produk yang dikemas dalam bahan pengawas tertentu, kondisi penyimpanan tertentu, dan rentang waktu tertentu. Itu untuk definisinya. Kemudian untuk tujuan kita sudah pelajari di pekan kemarin ya. Tujuannya adalah tentu saja yang pertama untuk menentukan masa simpan karena setiap produk harus disertai dengan informasi masa simpan. Kemudian menentukan kondisi penyimpanan dan bagi industri uji stabilitas ini penting untuk memastikan sistem kemasannya. Nah, kita masuk ke bagian ketiga yaitu terkait metode uji stabilitas. Dalam rangkaian uji stabilitas ada beberapa metode yang bisa dilakukan, ya. Tetapi regulasi mengatur dua metode wajib ini yang harus dilakukan adalah uji stabilitas dipercepat dan uji stabilitas jangka panjang. Jadi ini keduanya wajib dilakukan. Kita lihat yang kanan dulu, yang uji stabilitas jangka panjang. Uji stabilitas jangka panjang kita sebut real time, ya, adalah uji stabilitas pada kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Jadi kalau di kemasannya ditulis disimpan pada suhu eh, kamar, berarti uji stabilitas ini ya dilakukan di suhu kamar tersebut. Selama masa simpan ya atau shelf life yang diajukan atau disetujui pada penandaan. Jadi kalau diajukan itu artinya saya misalnya mengajukan produk saya expire date-nya 5 tahun. Berarti pengujian stabilitas saya harus dilakukan sampai 5 tahun. Tetapi saya tidak harus melakukan 5 tahun utuh pada saat pendaftaran. Saya masih boleh melakukan 2 tahun dulu, kemudian produknya didaftarkan, baru sisanya dilanjutkan. Nah, itu maksudnya diajukan. Jadi belum tentu selesai. Kalau sudah selesai,
misalnya expired date produk saya hanya 2 tahun, maka berarti sudah selesai dan sudah disetujui. Gitu. Jadi jangka panjang boleh dilanjutkan, gitu ya. Kemudian yang di kiri adalah uji stabilitas dipercepat. Nah, untuk metode ini dirancang dengan cara meningkatkan laju degradasi kimia. Jadi kata kuncinya adalah laju degradasi kimia atau laju perubahan fisiknya ditingkatkan dengan cara menggunakan kondisi penyimpanan yang berlebih. Jadi misalnya disimpan di suhu kamar 30 derajat pada uji stabilitas jangka panjang, maka pada uji stabilitas dipercepat dinaikkan suhunya jadi 40 derajat. Dan uji stabilitas dipercepat ini adalah bagian dari uji stabilitas resmi atau normal. Artinya, kedua metode ini wajib dilakukan. Nah, kita sudah belajar 3 hal ya tadi, definisi, tujuan, dan metode. Ini yang terakhir, tapi yang paling banyak ini adalah desain atau rancangan uji stabilitas. Nah, rancangan uji stabilitas ini, ya, jadi uji stabilitas ini dirancang berdasarkan sifat dan karakteristik dari produk uji. Ada 6 hal yang harus ditetapkan gitu ya pada saat kita mendesain uji stabilitas. Yang pertama adalah pemilihan batch, kemudian spesifikasi, frekuensi pengujian, desain reduksi, kondisi penyimpanan, dan sistem kemasan. Nah, nanti keenamnya akan kita lihat satu persatu. Dan ini saya ambilkan dari lampiran Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2025 tentang pedoman uji stabilitas suplemen kesehatan. Ini saya pakai karena ini yang paling baru, regulasi yang paling baru terkait uji stabilitas. Dan saya ambil bagian-bagian yang berlaku sama untuk obat tradisional maupun suplemen kesehatan. Nanti yang berbeda saya sampaikan gitu ya. Setelah ini baru kita pelajari yang general, yang aturan-aturan secara umum. Ya, jadi 6 hal ini akan kita lihat satu persatu. Yang pertama terkait pemilihan batch. Jadi kalau di bagian saya sudah share juga peraturan perundangan tadi, peraturan BPOM-nya, di bagian halaman terakhir, 1 halaman, 2 halaman terakhir, ada definisi untuk batch. Apa yang dimaksud dengan batch skala pilot, batch skala primer, maupun batch produksi. Jadi, batch yang digunakan untuk uji stabilitas adalah minimal 2 batch yang berasal dari skala pilot, skala primer, atau skala produksi, atau kombinasinya. Jadi, industri biasanya mengambil 2 ini, salah satunya dari skala produksi, dikombinasi dengan skala pilot atau dengan skala primer. Definisinya silahkan dilihat di lampiran di bagian belakang Perka BPOM. Kemudian batch dari proses pembuatan produk yang digunakan untuk sampel uji stabilitas tentu saja harus mewakili proses produksi, ya, dan memiliki kualitas yang sama dengan spesifikasi batch produk yang diedarkan. Nah, ini tentu saja kalau kita sudah mengambil dari batch skala produksi, pasti itu akan mewakili proses produksi dan kualitasnya sama dengan batch yang akan diedarkan. Kemudian uji stabilitas ini juga harus menunjukkan kekuatan produk jadi atau dan atau tipe sistem kemasan yang digunakan pada produk jadi. Artinya, kalau industri punya satu produk dengan 2 kekuatan, ya dua-duanya harus diuji. Atau dengan 2 tipe kemasan. Contohnya, maaf saya menyebut merek. Contohnya Enervonse. Enervonse itu ada kemasan strip, ada kemasan botol. Nah, pada saat pendaftaran, dua-duanya harus dilakukan uji stabilitas. Kecuali bila melakukan bracketing atau matrixing. Keduanya ini adalah reduksi, desain reduksi. Nanti kita lihat di bagian keempat. Kemudian untuk pemilihan batch ini,
Sudah ya, jadi ada dua tadi parameter, dua batch minimal. Kemudian yang poin kedua adalah spesifikasi. Spesifikasi ini terkait dengan jenis stabilitas. Kemarin kita sudah pelajari jenis stabilitas, kan ada stabilitas fisik, stabilitas kimia, stabilitas mikrobiologi. Nah, sehingga uji stabilitas harus mengeliputi ketiga pengujian ini, di mana ketiganya dapat mempengaruhi, dapat mengalami perubahan selama penyimpanan dan cenderung mempengaruhi mutu dari produk. Makanya kita lakukan pengujian. Nah, pada saat kita desain uji stabilitas, spesifikasi yang kita tetapkan ini harus meliputi satu daftar parameter uji. Nah, kan tadi namanya uji stabilitas adalah serangkaian. Nah, serangkaian itu daftarnya apa saja? Misalnya uji parameter organolepsis, parameter eh, kelarutan, pH, dan sebagainya. Itu kita buat dulu daftar parameter yang akan diuji. Kemudian yang kedua adalah referensi dari prosedur analitik. Misalkan salah satu parameter ujinya adalah penetapan kadar, maka kita harus tetapkan spesifikasinya, penetapan eh, parameter penetapan kadar itu dilakukan dengan prosedur berdasarkan referensi yang mana. Misalkan berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 halaman sekian, biar jelas disebutkan. Ya. Kemudian juga kriteria keberterimaannya. Misalnya kita melakukan uji disolusi, maka kita tetapkan juga untuk disolusi tablet eh, tablet salut atau disolusi tablet lepas lambat. Kriteria keberterimaannya bagaimana? Itu kita tetapkan pada spesifikasi. Jadi eh, ketiga hal ini merupakan data-data yang diperlukan untuk menetapkan masa simpan. Nah, ini contoh. Tadi ada tiga spesifikasi ya, uji fisik, uji kimia, dan uji mikrobiologi. Maka parameter ujinya bisa berbeda-beda untuk masing-masing sediaan. Misalnya, yang masuk dalam uji fisik ada organoleptis, disintegrasi, disolusi, dan sebagainya. Yang termasuk dalam uji kimia ada penetapan kadar, kadar air. Dan uji mikrobiologi jelas pasti ada pengujian parameter uji cemaran mikroba. Nah, ini berbeda karena ini diambilkan dari pedoman uji stabilitas suplemen, maka ada sediaan yang mengandung probiotik. Nah, khusus sediaan mengandung probiotik, peraturan BPOM mensyaratkan uji stabilitas juga dilakukan dengan variable cell count, jumlah bakteri yang masih hidup. Kemudian ini tadi parameter ujinya, kalau Anda buka di eh, per BPOM tadi ada tabel seperti ini ya. Tabelnya ke bawah ini adalah bentuk sediaan. Jadi ini serbuk, tablet, kapsul, dan sebagainya. Sampai sediaan-sediaan oral. Dan ini juga ada untuk yang obat. Obat juga ada, nanti obat tradisional juga ada. Pertemuan pekan depan kita akan bahas untuk obat dan obat tradisional tabelnya seperti apa gitu. Kemudian yang ke kanan ini adalah parameter uji. Ada organoleptis, ada kadar air, desintegrasi, disolusi, dan sebagainya. Kalau kita cermati, maka ada parameter yang mutlak wajib dilakukan untuk eh, semua jenis bentuk sediaan, seperti organoleptis ini dicentang semua. Artinya semua sediaan wajib ditetapkan stabilitas secara organoleptis. Kemudian penetapan cemaran mikroba ini juga wajib dilakukan. Penetapan kadar air, penetapan kadar juga harus dilakukan. Tetapi penetapan kadar air hanya dilakukan untuk produk-produk tertentu. Kemudian di sini ada informasi bintang. Ini misalnya di solusi ada satu bintang. Keterangannya ada di bawah. Produk yang memiliki pelepasan zat aktif terkontrol, maka mutlak harus dilakukan di solusi, baik itu di tablet, kaplet, kapsul, atau di film, lembar film. Kemudian yang kedua ini, untuk desintegrasi, hanya untuk serbuk instan, serbuk effervescent, menghitung waktu terdispersi, dan seterusnya. Anda bisa perhatikan bintang 3 dan bintang 4 di sini.
Nah, berikutnya parameter atau poin yang ketiga dari desain uji stabilitas adalah frekuensi dan pengujian. Jadi tadi sesuai metode yang di depan tadi bahwa uji stabilitas dilakukan dengan dua metode, yaitu studi real time atau yang jangka panjang dan accelerated atau yang dipercepat. Dan pada kedua uji stabilitas tersebut, frekuensi pengujian harus cukup memberikan profil dari stabilitas produk. Makanya nanti ada waktunya kapan saja dilakukan pengujian tersebut. Nah, ini kedua pengujian tersebut, uji stabilitas jangka panjang atau real time dan uji stabilitas dipercepat. Bagaimana kondisi penyimpanannya? Kalau untuk uji stabilitas jangka panjang dilakukan kalau tidak disebut lain, dilakukan di suhu 30 plus min 2 derajat dengan kelembapan 75 plus min 5% RH, relative humidity. Ya. Kapan dilakukan pengujian? Ini frekuensinya. Pengujian dilakukan di bulan ke-0, kemudian tiap 3 bulan di tahun pertama, jadi 0, 3, 6, 9, 12 ya, karena tiap 3 bulan. Kemudian tiap 6 bulan di tahun kedua, sehingga di bulan ke-18 dan 24. Kemudian tiap tahun hingga masa simpan. Artinya kalau sediaan kita dirancang dengan masa simpan 2 tahun, ya sudah terakhir pengujian di bulan ke-24. Tapi kalau kita mau merancang sediaan dengan masa simpan 5 tahun, berarti setelah 24 ada 36, ada 48, dan diakhiri dengan 60. Ya, itu untuk uji real time. Sedangkan untuk uji stabilitas dipercepat, maka dilakukan di suhu yang lebih tinggi, karena tadi tujuannya untuk meningkatkan laju degradasi kimia atau meningkatkan laju perubahan fisika, sehingga dilakukan di suhu 40 plus min 2 derajat Celcius dengan kelembapan yang sama seperti real time. Kapan dilakukan frekuensinya? Kalau untuk uji stabilitas dipercepat cukup dilakukan di bulan ke-0, ke-3, dan ke-6. Jadi lebih singkat karena nanti hasilnya akan diekstrapolasikan dihitung uji stabilitas dipercepat ini setara dengan di suhu kamar di real time selama berapa lama ya. Ada catatan jika perubahan yang signifikan terjadi pada pengujian antara 3 dan 6 bulan, jadi di sini misalnya kadar air tadinya masih 5%, tiba-tiba di bulan ke-6 langsung jadi 9% gitu. Jadi kalau ada perubahan yang signifikan terjadi pada pengujian antara 3 dan 6 bulan dalam kondisi penyimpanan dengan stabilitas dipercepat, maka masa simpan ditetapkan berdasarkan data uji stabilitas jangka panjang. Ya, jadi data uji stabilitas dipercepat tidak bisa digunakan karena ada perubahan yang signifikan tadi. Kemudian yang keempat, sudah sampai yang keempat ya. Yang keempat adalah terkait desain reduksi. Reduksi artinya pengurangan. Ya, jadi kita diizinkan oleh BPOM untuk melakukan pengurangan. Pengurangan apa gitu ya. Jadi desain reduksi ada dua jenis, yaitu matrixing atau bracketing. Nah, keduanya merupakan pengurangan frekuensi pengujian. Ingat ya, yang dikurangi hanya frekuensi pengujian, bukan jenis parameter uji. Pengurangan frekuensi pengujian ini beberapa faktor kombinasi tidak dilakukan uji. Jadi boleh di-skip di bulan tersebut. Tetapi harus diberikan justifikasi. Justifikasi ini ditetapkan melalui kajian risiko. Dan kajian risikonya harus dipertimbangkan untuk menetapkan masa simpan lebih pendek dibandingkan dengan kalau datanya dilakukan dari studi yang lengkap gitu ya. Jadi tetap saja industri pada saat akan melakukan desain reduksi harus memperhatikan kalau ada potensi risiko, maka tetap masa simpannya tidak bisa
sama dengan yang kalau datanya dilakukan secara lengkap. Sehingga memang beberapa industri memutuskan untuk tidak melakukan desain reduksi karena lebih aman, lebih terjamin ketersediaan datanya. Kemudian ini bedanya matrixing dan bracketing, ya. Bedanya apa sih? Matrixing tadi tidak dapat diterapkan untuk mengurangi parameter uji. Ya, jadi nggak boleh kalau tadi ada 6 yang disyaratkan diuji, kemudian yang satu tidak dilakukan, nggak boleh. Parameter uji tetap harus dilakukan. Tetapi ada alternatif desain matriks untuk parameter uji yang berbeda. Ya, jadi eh, dapat dilakukan pengujian yang berbeda, tapi harus disertai dengan justifikasi. Kemudian pemilihan sampel uji. Pemilihan sampel uji dengan melakukan identifikasi terhadap batch yang berbeda, dosis, sebenarnya bukan dosis ya, kekuatan yang berbeda, ukuran yang berbeda, atau volume botol misalnya. Kalau kekuatan itu misalnya sirup parastamol, oh ada yang 125 mg per 5 mili, ada yang 250 mg per 5 mili. Kalau ukuran bisa 30 mili, 60 mili, 120 mili, ukuran yang berbeda dengan sistem kemasan yang sama maupun sistem kemasan yang berbeda. Jadi ada variasi. Kemudian pada saat dilakukan desain reduksi, kondisi penyimpanannya harus diperlakukan sama dengan desain studi yang tuh nggak boleh beda gitu ya. Jadi kalau uji stabilitas real time ya tetap harus dilakukan pada suhu 30 plus min 2 derajat. Nanti kita lihat contoh penerapannya kalau ini masih agak membingungkan mungkin ya. Berikutnya yang bracketing. Bracketing ini diasumsikan bahwa dengan desain tersebut uji stabilitas dari faktor ekstrim telah dapat mewakili stabilitas dari semua intermediate level. Artinya, desain reduksi yang bracketing ini bisa dilakukan kalau produknya ada minimal 3 level. Misalnya level ukuran kemasan, ada yang 15 mili, ada yang 30 mili, ada yang 60 mili, atau 30 mili, 60 mili, 120 mili. Ada 3 ukuran, maka yang paling besar disebut level ekstrim, yang sedang itu intermediate, yang paling kecil itu level rendah. Ya, jadi boleh kalau ada intermediate level. Dan sampel diambil dari faktor desain tertentu yang ekstrim. Jadi kalau ada 3 volume misalnya ya volume yang paling besar yang harus diuji. Kalau ada 3 kekuatan ya kekuatan yang paling besar yang harus diuji. Ya, contoh eh, faktor ekstrim itu apa saja? Bisa dosis atau kekuatan tadi, bisa ukuran wadah atau isi. Ya, jadi yang ekstrim diuji semuanya. Jadi kalau yang ekstrim diuji pada semua titik waktu seperti desain yang lengkap. Tapi yang intermediate boleh dilewat, boleh tidak dilakukan. Oke, ini contoh yang desain studi matrixing, ya. Di mana di sini matrixing, desain reduksi matriksnya dilakukan pada titik massa untuk produk dengan kekuatan reduksi setengah. Jadi reduksi setengah artinya boleh mengurangi setengah dari titik titik massa uji. Ya, ini contohnya. Tadi pengujian real time dilakukan di bulan ke-0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36. Ini berarti produknya dirancang dengan masa simpan 3 tahun. Nah, industri itu punya 2 kekuatan, dosis 1 dan dosis 2, atau kekuatan 1 dan kekuatan 2. Masing-masing kekuatan diambil tadi minimal 2 batch. Jadi ada batch 1, ada batch 2. Demikian juga pada kekuatan kedua, ada batch 1, ada batch 2. Nah, pengujian di bulan ke-0, jadi setelah produksi, sesaat setelah produksi, harus dilakukan pada semua sampel. Ya, pada semua sampel harus dilakukan. Tetapi pada bulan ketiga, ya, ada 2
yang tidak diambil sampelnya yaitu dosis 1 batch 2 dan dosis 2 batch 1. Pada bulan ke-6 gantian yang batch 1 yang tidak diambil dari dosis kecil, dari dosis besar batch 2 yang tidak diambil. Demikian juga pada bulan ke-9 batch 2 yang tidak diambil di dosis 1, dosis 2, batch 1 yang tidak diambil. Nah, ini yang disebut dengan reduksi setengah. Minimal 6 dari 12 titik massa. Jadi nggak boleh 5 yang disisakan di uji, harus 6 minimal. Kalau 7 boleh, 8 boleh ya. Itu untuk bulan ketiga 6 9. Kalau reduksi dilakukan di bulan ke-18 dan 24, kalau reduksi setengah, artinya karena ini ada 12, ada 8 titik massa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka minimal 4 dari 8 titik massa ini yang harus diuji. Nah, ini contoh matrixing reduksi setengah. Bagaimana contoh yang lain? Nah, ini contoh eh, reduksi matrixing pada titik massa dengan reduksi sepertiga. Nah, ini kita bisa lihat sampelnya sama seperti tadi, ada 2 dosis, ada 2 batch. Tapi karena reduksinya hanya sepertiga, maka minimal 8 dari 12 titik massa. Karena sepertiga dari 12 kan 4. Jadi yang boleh di skip hanya di 4 titik massa. Demikian juga pada bulan ke-18 dan 24, minimal ada 6 dari 8 titik massa sehingga 2 yang di skip untuk pengujian. Ini kalau produknya ada 2 dosis atau 2 kekuatan. Kalau produknya punya 3 dosis atau 3 kekuatan, maka eh, minimal ada 12 dari 18 titik massa yang bisa dihilangkan. Diuji ya, ini minimal 8, minimal 12 dari 18. Karena sepertiga dari 18 adalah 6, maka maksimal 6 yang di skip. Yang 6 boleh bolong, nggak dilakukan pengujian. Sedangkan pada bulan ke-18 dan 24, minimal 8 dari 12 titik massa harus dilakukan. Nah, tapi pada akhir pengujian, kalau expirednya 3 tahun, berarti bulan ke-36, semua titik sampel harus diuji. Itu contoh desain matrixing. Berikutnya adalah contoh desain bracketing. Tadi, bracketing bisa dilakukan kalau ada intermediate level. Contohnya di sini, ada 3 kekuatan, 3 dosis, 50, 75, dan 100. Kemudian ada 3 ukuran wadah, 15, 100, dan 500 ml. Maka yang intermediate level, dari sini intermediate levelnya yang 100 mili, dari kekuatan yang intermediate-nya 75 mili. Nah, intermediate level boleh tidak dilakukan pada pemeriksaan, sehingga di sini tidak dilakukan pengujian. Nah, ini untuk desain bracketing. Berikutnya adalah tentang kondisi penyimpanan. Ya, kondisi penyimpanan ini eh, pemilihan kondisi penyimpanan dan lama uji stabilitas mencakup penyimpanan, pengiriman, dan sesaat sebelum digunakan. Contohnya, kalau ada produk yang harus direkonstitusi seperti suspensi kering atau diencerkan seperti elektrolit-elektrolit pekat gitu ya. Jadi kondisi penyimpanannya harus tetap dijaga sampai sebelum digunakan. Pada uji stabilitasnya, kondisi penyimpanan ini tergantung juga dengan jenis atau sistem kemasan. Misalnya produk dengan kemasan primer yang permeabel terhadap uap air. Jadi kemasan primer itu kemasan yang langsung kontak dengan produk. Ada yang jenis permeabel, ada yang jenis impermeabel. Impermeabel terhadap uap air artinya tidak bisa ditembus oleh uap air. Kalau yang kemasan primernya permeabel terhadap uap air, maka ini kondisi penyimpanannya. 30 plus min 2 derajat dengan kelembaban relatif 75 plus min 5%. Tapi kalau kemasan primernya impermeabel, maka penyimpanannya tidak disyaratkan kelembapan relatif. Karena tidak masalah mau dilakukan di kelembapan berapa, dia tetap tidak terpengaruh. Kemudian ada uji dipercepat.
Ini tadi sama ya, 40 plus min 2 dan kelembapannya sama. Kondisi penyimpanan ini kalau dilakukan di kondisi yang di bawah yang disyaratkan, misalnya suhunya tetap 30 tapi kelembapannya lebih rendah, maka harus dilengkapi dengan data dukung. Data dukungnya apa? Data dukungnya nanti bisa Anda lihat di lampiran bagian belakang. Apa yang dimaksud dengan data dukung? Data dukung ini harus memperhatikan faktor-faktor yang mencakup adanya ketidakstabilan, kemudian ketersediaan data uji stabilitas, dan jenis atau sistem jenis kemasan yang digunakan. Kemudian kondisi penyimpanan lain yang diizinkan harus disertai dengan justifikasi. Contohnya, kalau produknya sensitif terhadap panas, maka harus disimpan pada suhu rendah. Atau kalau produknya mengandung bahan aktif yang kurang stabil dan memiliki formula yang tidak sesuai, kalau disimpan pada suhu tinggi, maka dilakukannya hanya uji stabilitas jangka panjang. Misalnya kalau mengandung probiotik, ya nggak bisa diuji di suhu 40 derajat. Ya. Gimana terus caranya? Gitu. Bila menggunakan kondisi suhu rendah, uji dipercepat dilakukan pada suhu minimal 15 derajat Celcius di atas suhu penyimpanan. Misalnya kalau produknya harus disimpan di lemari es, maka uji dipercepatnya naik 10 plus 15. Jadi plus 15 jadi 25 dengan kelembapan 60 plus min 5 derajat. Dan kondisi uji jangka panjang yang ditetapkan dinyatakan pada penandaan. Jadi masa simpan ditetapkan berdasarkan uji jangka panjang. Kita lihat ini kalau mau disimpan di lemari es atau refrigerator produknya, maka uji real time-nya dilakukan di suhu 5 plus min 3 derajat tanpa syarat kelembapan, tapi uji stabilitas dipercepatnya dilakukan di 25 plus min 2 derajat dengan kelembapan 60 plus min 5%. Kemudian juga perlu diperhatikan kalau produknya mengalami perubahan secara fisik atau kimiawi pada kondisi di bawah suhu penyimpanan. Misalnya suspensi atau emulsi. Emulsi atau suspensi sering memisah kalau disimpan di bawah suhu penyimpanan. Artinya ini harus menjadi perhatian khusus pada penentuan kondisi penyimpanan. Yang terakhir terkait kemasan, jadi kemasan ini meliputi wadah dan tutup. Wadah dan tutup. Jadi ada dua jenis kemasan, tadi sudah kita singgung. Kemasan yang impermeable, tidak bisa ditembus oleh uap air, ada aluminium, blister aluminium jelas nggak bisa ditembus. Kemudian plastik tapi berbahan DHPE. Atau botol kaca, tapi syaratnya botol kaca ini ditutup logam, penutupnya logam atau penutupnya dari bahan HDPE. Ini termasuk kemasan yang tidak tembus uap air. Kemudian kemasan yang tembus uap air adalah kemasan yang dari bahan PVC. Biasanya plastik-plastik yang lunak itu dari PVC. Kemudian botol yang materialnya RDPE atau botol gelas, botolnya dari gelas atau dari HDPE. Kan dia sebenarnya kedap ya. Tetapi tutupnya tidak kedap, tutupnya dari bahan polipropilen. Makanya syaratnya adalah terkait wadah dan tutup. Kalau wadahnya kedap tapi tutupnya tidak, maka dia dikategorikan permeable. Nah, permeabilitas ini mempengaruhi eh, penyimpanan sehingga harus di state simpan pada tempat yang kering atau lindungi dari kelembapan. Ya, jadi harus ditambahkan pada penandaan. Nah, kita dari desain itu akan belajar melakukan merancang desain atau protokol uji stabilitas, tapi yang pertama harus kita bisa lakukan adalah menghitung sampel uji stabilitas. Tentu saja yang pertama tetapkan batch untuk stabilitas. Tetapkan mana yang dipakai skala produksi, skala primer gitu ya. Kemudian tentukan spesifikasi. Tentukan spesifikasi ini kalau untuk suplemen ada mengandung herbal atau tidak. Kemudian desain reduksi atau tidak. Kita tetapkan kita tidak akan melakukan desain reduksi. Kemudian kemasannya permeable atau impermeable karena akan mempengaruhi frekuensi pengujian dan mempengaruhi kondisi penyimpanan.
Nah, ini nanti bisa dilihat di pedoman, ada suplemen yang mengandung herbal, persyaratannya ini yang tidak mengandung herbal, persyaratannya berbeda lagi, kemudian yang mengandung probiotik. Nah, ini salah satu contoh. Contoh menghitung sampel untuk sirup lisin. Sirup lisin bentuknya sirup mengandung 100 mg lisin HCl per 5 ml. Kemasannya botol kaca tutup logam. Artinya impermeable ya. Kemasannya ukuran 60 ml. Sehingga karena dia kemasannya impermeable, kondisi penyimpanannya adalah 30 derajat untuk real time, 40 derajat untuk dipercepat, tetapi RH-nya tidak disyaratkan karena impermeable. Dua batch yang diambil, batch sekian dan batch sekian. Kemudian kalau karena ini suplemen dikategorikan tidak mengandung herbal dan bentuknya adalah sediaan cair. Dan masa simpan yang diharapkan, misalnya ini industri mengharapkan masa simpannya 2 tahun. Maka kita akan menentukan dulu spesifikasi produk berdasarkan tabel yang tadi. Maka kalau sediaan cair ada uji organoleptis, viskositas, pH, cemaran mikroba, penetapan kadar. Penetapan kadar alkohol nggak wajib, ada kriterianya. Nanti bisa dilihat di informasi di bawah tabel. Dan ini jumlah sampel yang diperlukan untuk 1 kali pemeriksaan. Organoleptis satu semua satu ya, sehingga untuk 1 kali pemeriksaan butuh 5 botol. Dengan demikian, untuk keseluruhan uji stabilitas jangka panjang karena expirednya 24 bulan, maka butuh 7 titik sampling. Karena ada 7 dan masing-masing tadi butuh 5, maka untuk uji stabilitas jangka panjang kita siapkan 35 botol. Untuk uji stabilitas dipercepat, ya, untuk uji stabilitas dipercepat, kita butuh hanya 3 titik sampling. 3 titik sampling artinya hanya 3 kali 5 botol, 15. Sehingga total kebutuhan sampel untuk uji stabilitas adalah 50 botol. Ya, 30 plus 35 plus 15. Ya. Ini penjelasan terkait 4 hal tadi yang terakhir untuk desain uji stabilitas. Ini Zoom saya sudah mau habis. Nanti kalau untuk tugas saya bukakan Zoom baru ya. Jadi ini kita akhiri dulu. Nanti diskusi dan tanya jawab di Zoom yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.